Saya itu mulai nggak bisa tidur pertama-tama itu cuma 1 malam. Pertama-tama jam 3 malam. Kok jam 3 malam belum bisa tidur? Ini kayak yang ada yang aneh gitu, bukan habit saya gitu ya, Pak ya. Ya udah, akhirnya setelah seperti itu insomnia gitu ya. ya, Pak. Lalu akhirnya sampai pagi. Periode selanjutnya sampai pagi. Selanjutnya sampai 3 malam. 3 malam 3 hari. Selanjutnya sampai 1 minggu. Begitu. Iya. Pertama-tama sih memang ya agak susah, emang sulit menerima keadaan saya yang seperti ini gitu. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Apalagi seperti saya di usia saya yang sekarang, ibaratnya kan saya masih pengangguran ya Pak, belum dapat pekerjaan, belum ada pendapatan. Gitu ya. Padahal udah 4 juta ya. Ya, maksudnya kan stigma negatif dari orang lain. Maksudnya kok bisa sih anak muda gitu, wong wedok ya Pak. Wong wedok kok nggak nikah-nikah, kok malah gitu terus nggak bisa kasih orang tua uang atau nggak apa dan lain sebagainya. Itu stigma itu. Nah, yang harus saya kuatkan di situ adalah internal. Internal di sini adalah orang tua saya. Oh gitu. Nah, itu. Orang tua saya itu meskipun mereka tidak tidak bisa baca tulis kayak apa, tapi support terhadap saya itu sangat besar sekali dan itu faktor yang paling penting untuk langkah-langkah saya mendapatkan seperti LPDP ini kayak bidik misi. Coba saya dibayangkan pada waktu itu ketika saya melakukan kesalahan waktu mau apply bidik misi dan nggak jadi itu, kalau misalnya orang tua saya itu tidak mendukung saya, otomatis saya akan dibiarkan, mungkin akan dipaksa untuk menikah dan lain sebagainya ya kan Pak? Gitu ya? Iya. Oh gitu. Saya itu dan nggak bisa nggak bisa sampai seperti sekarang ini ya? Iya Pak, benar sekali. Luar biasa ini. Makanya saya tuh sangat bersyukur. Jadi kiat-kiatnya adalah niat kita itu memang harus lurus dari awal gitu ya Pak. Jangan seperti saya melakukan kesalahan-kesalahan saya yang maksudnya saya anggap kesalahan karena memang itu sebenarnya kurang baik juga kalau misalnya hanya menuruti ego gitu Pak. Tapi kan paling tidak kesalahan saat ini sudah terbalas kan versi orang lain ya. Kalau menurut jenengan mungkin masih banyak, belum BEP dan tapi saya juga selama lama ya gap year-nya antara sampai S1 dengan mau S2 ini kan di perpustakaan sini sebagai petugas perpus ini. Cerita-cerita kan pernah nggak tidur berminggu-minggu, itu ceritanya gimana itu? Penyakit atau apa itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya penyakit ya Pak ya. Tapi itu kisah pribadi saya itu waktu itu menjelang ujian nasional tahun 2013 itu bermula dari situ Pak. Saya itu mulai nggak bisa tidur pertama-tama itu cuma 1 malam. Pertama-tama jam 3 malam. Kok jam 3 malam belum bisa tidur? Ini kayak yang ada yang aneh gitu, bukan habit saya gitu ya Pak ya. Ya udah, akhirnya setelah seperti itu insomnia gitu ya. Ya Pak. Lalu akhirnya sampai pagi. Periode selanjutnya sampai pagi. Selanjutnya sampai 3 malam. 3 malam 3 hari. Selanjutnya sampai 1 minggu. Begitu. Iya. Pertama-tama sih memang ya agak susah, emang sulit menerima keadaan saya yang seperti ini gitu Pak. Tapi posisinya nggak tidur itu sampean bisa artinya bisa dengar percakapan orang, suara jangkrik atau gimana itu? Ya, kadang memang suatu kondisi beda-beda posisinya itu Pak. Beda-beda ya. Ada beberapa pola sih yang selama ini saya amati gitu ya. Ada memang suatu ketika itu yang paling agak bikin susah itu memang matanya itu nggak bisa dibuat merem gini, nggak bisa Pak. Pokoknya harus melek gitu aja. Ya. Artinya dimeremin berat gitu atau gimana? Iya. Dimerem juga melek lagi, melek lagi. Itu posisi terberat saya kalau itu. Gitu tapi ya? itu jarang sekali terjadi. Kalau misalnya seperti itu paling nggak tahu, aku belum menemukan siklusnya saya seperti apa belum tahu ya. Belum Apa tahu. karena kecapean atau mikir itu belum tahu ya. Sampai saat ini berapa interval tidurnya? Kalau alhamdulillah sampai ini mungkin udah mulai seminggu sekali udah bisa tidur. Seminggu sekali ya. Iya. Dulu parah-parahnya katanya Pernah 3 bulan. 3 bulan sekali tidur ya. Iya. Luar biasa ini. Badan capek nggak itu Mbak kalau nggak tidur kayak gitu? Wah, itu sudah nggak bisa dibilang capek lagi sih Pak. Pokoknya di belakang sininya itu kayak ya di atasnya capek lah bagi saya.
Siangnya sudah mikir bekerja ya. Malahnya nggak bisa istirahat. Ibarat mesin itu kan nggak ada pendinginan gitu. Tapi habis tidur udah fit lagi. Iya, kalau misalnya bisa tidur kayak gitu fit lagi. Kalau nggak bisa tidur, bangunnya fit atau enggak itu? Kalau fit, cuman nggak bisa bertahan lama. Kayak misalnya baterai itu mungkin jam 12 siang itu saya sudah merasa kelelahan dan harus break. Pokoknya nggak tahu, pokoknya harus break. Breaknya dan nggak tidur ya? Iya, tapi cuma selonjoran berusaha menenangkan badan gitu ya? Iya Pak, nggak aktivitas. Nah nanti aktivitas lagi udah mulai nyaman lagi dan enggak itu kalau dari sisi medis sudah pernah diperiksakan namanya apa itu? Kalau namanya saya sendiri kurang tahu karena memang sebenarnya sih saya pernah ke medis juga dan itu ke dokter saraf. Nah itu katanya enggak ada kendala apa-apa di bagian sarafnya, cuman dikasih rujukan untuk pengobatan ke tahapnya itu pengobatan versi tidurnya mau kayak gimana gitu Pak. Itu ada alatnya sebenarnya. Kemarin mau dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi ya? Belum sempat ke Karyadi ya? Belum. Ya, karena dulu memikirkan faktor keuangan juga Pak. Keuangan dan lainnya, mobilitas mati Semarang dan seterusnya. Udah sekarang berarti ya karena sudah established, sudah enak ya, udah nyaman, agak nyaman. Diproses saja penyakitnya itu kan bisa dibilang penyakit. Iya. Atau mungkin dari sisi non medis pernah diperiksakan ada yang apa gitu juga, Pak, itu. Gitu ya? Apa bisa dipantau dari non medis nggak itu? Nah itu sampai berpikirnya ini medis nggak ya? Ini medis atau bukannya? Soalnya gini Pak, pada tahun 2016 atau 2015 saya kan ke Pare, sama kiai saya dari rumah ditelepon, Dok. Coba ke Tulung Agung. Ke Tulung Agung itu ke Pondok Peta. Kediri Tulung Agung. Terus akhirnya saya ke sana. Dan di sana intinya sowan gitu nih Pak. Terus disuruh sholat aja obatnya. Sholat malam obat. Dan selama saya di Pare itu 1 bulan full itu saya menjadi manusia normal Pak. Oh gitu. Ya manusia normal, misalnya saya mau tidur jam 10, saya bisa bangun jam 3 buat alarm, bisa sekali tidur siang, bisa sekali. Padahal siklus seperti itu juga sudah terjadi sebelum ke Pare. Pernah terjadi. Maksudnya sebelum ke Pare itu kan sudah nggak bisa tidur ya. Tapi ketika ke Pare mempraktekkan sholat malam dan lain-lain, malah ada perubahan ya. Iya, itu manusia normal biasa dan aku itu enjoy banget hidupnya Pak. Oh gitu. Iya. Itu kalau dari sisi seperti non medis seperti yang enggak medisnya ya. Berarti kalau sekarang mungkin sholat malamnya kurang ini. Bisa jadi, tapi ketika dipraktekkan sama kayak di Pare itu udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa ya. Iya. Berarti mungkin suasana juga mempengaruhi ya. Mungkin ya. Ya coba dari Mbak Mudrika mungkin lebih paham untuk hal-hal ini. Itu saya memang mencari-cari. Soalnya gini Pak, kebanyakan orang itu tidak percaya sama omongan saya. Soalnya kan terlihat kalau misalnya orang yang satu kos atau satu kamar pernah lihat saya tidur, kan memang merem ya kan Pak. Merem, cuman kan posisinya saya tidak harus menjelaskan kepada semua orang yang tidak mempercayai saya bahwa itu tidak tidur ya, hanya sekedar merem ya. Untuk apa gitu ya menjelaskan kalau misalnya orang itu nggak percaya gitu. Ya semoga lekas sembuh. Amin. Dan ada solusinya. Dan sebelum tadi kan ada ya keistimewaannya bidik misi, LPDP, IP-nya tinggi, wisudawan terbaik, dan juga bisnismen waktu itu. Sekarang masih lanjut nggak bisnisnya itu? Masih Pak. Masih ya, usaha snack itu ya. Tapi sekarang udah nggak snack lagi. Tapi saya coba kalau di rumah ya bantuin kayak misalnya hasilnya orang tua, pengolahan hasil pertanian ya. Luar biasa ini. Dan saya coba bisnis yang lain kayak tanam-tanam misalnya model kemana gitu Pak. Tapi real ya. Tidak kayak yang WA SMS yang berapa persen penghasilannya yang nggak realistis itu ya. Luar biasa. Jadi S1 S2 ekonomi diaplikasikan di kehidupan Mbak Mudrika.
Mbak Mutrika, ini kisah yang sangat inspiratif dan semoga menginspirasi untuk pemirsa podcast pendidikan. Siap Pak, tapi di balik kesuksesanku sekarang ini sebenarnya saya ingin berterima kasih kepada memang seseorang atau memang orang-orang yang pernah membimbing saya, meskipun menurut beliau itu tidak berpengaruh, tapi bagi saya itu adalah kekuatan, dan salah satunya adalah jenengan Pak Arief. Waktu itu beliau jenengan pernah bilang ke saya bahwa Mbak, jenengan itu punya mimpi yang besar. Jenengan itu calon orang-orang, maksudnya memiliki jiwa yang tangguh gitu. Nah, mulai dari situ saya memang magrek gitu sebenarnya. Saya itu waktu itu saya belum apply sih Pak LPDP-nya, cuma nyari pekerjaan gitu pokoknya. Gitu. Karena berbasis dikasih tahu bahwa Anda berprestasi. Ya. Gitu. Semoga menginspirasi semua pemirsa podcast pendidikan. Terima kasih sekali lagi Mbak Mutrika. Terima kasih. Baik pemirsa podcast pendidikan, demikian episode spesial dengan Mbak Mutrika, penerima LPDP, dan beberapa hal yang menginspirasi kita semuanya. Sampai jumpa pada podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.